Visa Indonesia by the President of the Republic of Indonesia. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia dan dapat penghargaan Golden Visa dari Jokowi. Presiden Republik Indonesia RI, Joko Widodo, memberikan fasilitas Golden Visa kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemberian itu dilakukan di Ritz-Carlton, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 25 Juli 2024. Dilansir bolasport.com dari kompas.com, Jokowi sapaan akrabnya memberikan Golden Visa itu kepada Shin Tae-yong setelah meluncurkan fasilitas tersebut. Golden Visa ini merupakan fasilitas pertama kali yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing WNA dalam waktu 5-10 tahun. Syaratnya mereka harus berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia. Dengan begitu, Shin Tae-yong dipersilahkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi mengatakan tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus serta stabilitas politik yang terjaga. Menurutnya, Indonesia yang mampu mencapai hal tersebut harusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan. Begitu pula menjadi tujuan talent-talent global untuk berkarya sehingga memberikan multiplier efek yang besar. Jokowi tidak menjelaskan secara detail maksud tujuannya memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong. Meski begitu mungkin saja ini faktor Shin Tae-yong yang telah memberikan prestasi untuk sepak bola Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah berada di Indonesia sejak 2019 untuk menukangi tim Merah Putih. Selama itu banyak prestasi membanggakan yang diberikan Shin Tae-yong. Salah satunya Timnas Indonesia masih bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu kami akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia. Sehingga dapat menarik lebih banyak good quality travelers, untuk invest at state dan produktif at state, kata Jokowi. Jika ingin mendapat Golden Visa, pihak individu asing yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia harus menabung dengan jumlah $350.000 Amerika Serikat AS untuk mendapatkan izin tinggal selama 5 tahun. Sementara itu, untuk mendapatkan izin tinggal 10 tahun mereka harus menabung sebesar $700.000 AS. Jumlah investasi lebih besar berlaku jika pemohon merupakan orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia. Mereka harus berinvestasi senilai $2,5 juta AS untuk dapat tinggal 5 tahun, dan 5 juta untuk mendapat izin tinggal 10 tahun. Sementara itu, investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia, harus menanamkan modal sebesar $25 juta AS untuk mendapat Golden Visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya dan investasi sebesar $50 juta AS akan diberikan lama tinggal 10 tahun. Adapun Shin Tae-yong akhirnya kembali lagi ke Indonesia setelah sekian lama berada di Korea Selatan sejak pertengahan Juni 2024. Shin Tae-yong memutuskan pulang kampung karena sakit dan sempat menjalani operasi pleuritis. Shin Tae-yong akan kembali bersiap untuk membawa Timnas Indonesia bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September mendatang. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Breaking news. Timnas Indonesia TC kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai 2 September 2024. Timnas Indonesia akan menggelar training camp TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 2 September 2024. Hal itu disampaikan langsung pelatih Shin Tae-yong, Kamis 25 Juli 2024. Shin Tae-yong menyampaikan kabar tersebut saat menghadiri peluncuran Golden Visa di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Presiden Joko Widodo turut datang di acara tersebut.
Di sela-sela acara, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dirinya akan segera bersiap kembali memimpin latihan timnas Indonesia. Sebelumnya, dia telah menjalani liburan mulai 14 Juni di Korea Selatan pasca membawa Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa para pemain akan mulai berkumpul dalam TC Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 2 September 2024. Seperti apa yang kita tahu, kita akan kumpul, adakan TC selain untuk FIFA Matchday, kita kumpul 2 September, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Suara.com, Kamis 25 Juli 2024. Saat ini para pemain sedang berlatih bersama tim masing-masing. Kondisi sedang baik-baik saja semuanya, tambahnya. Shin Tae-yong mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang mampu meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Garuda selalu mentok di putaran kedua. Pencapaian STY membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 membesar. STY heran namanya diteriaki supporter satu stadion setiap timnas Indonesia menang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY mengaku heran saat namanya diteriaki supporter di stadion usai membawa tim merah putih memenangkan pertandingan. Salah satu yang paling diingat pelatih 53 tahun itu yakni ketika timnas Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengatakan saat itu suasana stadion dipenuhi supporter hingga Presiden Joko Widodo menyempatkan hadir. Suasana di Indonesia sulit diungkap dengan kata-kata. Presiden datang dan stadion penuh sesak, ujar STY di YouTube. Lee Kyung-kyu dilihat Jumat 19 Juli 2024. Menurut STY, perlakuan supporter cukup membuatnya terharu. Pasalnya hal semacam ini tidak ditemukan di Korea Selatan. Dia tidak pernah mendengar nama seorang pelatih diteriaki orang satu stadion. Saya juga heran, mengapa bisa begitu, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Ketika saya berkeliling stadion, para supporter selalu meneriakkan nama saya. Setelah pertandingan mereka hanya meneriakkan nama saya, imbuhnya. Beda perlakuan, Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dipuja, di Korea sempat dilempar telur. Sosok Shin Tae-yong hangat jadi perbincangan setelah timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Banyak hal yang dibahas soal pelatih asal Korea Selatan itu, termasuk insiden masa lalu saat Shin Tae-yong dilempari telur busuk di bandara. Kala itu timnas Korea Selatan harus pulang lebih awal di edisi Piala Dunia 2018. San Heung-min dan kawan-kawan, termasuk Shin Tae-yong dilempari bantal dan telur dari penggemar yang kecewa karena Korea Selatan gagal lolos ke fase grup. Pelemparan bantal dan telur itu memiliki arti tersendiri bagi rakyat Korea, yakni tradisi masyarakat untuk meluapkan kekecewaan, sedangkan bantal menandakan kritik kepada seseorang, institusi, atau tim yang kinerjanya buruk. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap nerima lapang dada. Kini pujian dan dukungan mengalir deras untuk Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Bahkan nama Shin Tae-yong sempat trending di berbagai media sosial. Sebab Shin Tae-yong memenuhi janjinya dengan membawa timnas U23 Indonesia ke semifinal. Timnas U23 Indonesia maju ke babak selanjutnya setelah menang melawan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Pratama Arhan, penendang terakhir, sukses mengecoh kiper Korea Selatan dan membawa Garuda Muda menang November 10. STY akui sedih dan kecewa rusak rekor Korea Selatan lolos Olimpiade. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY mengaku sedih dan kecewa telah merusak rekor Korea Selatan untuk tampil di Olimpiade. Semenjak menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul 1998, Korea Selatan sukses menjadi langganan tetap tampil di Olimpiade. Namun, asa untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 atau Olimpiade ke-10 mereka secara beruntun sirna. Korea Selatan gagal berlaga di Olimpiade 2024 usai kalah dari timnas Indonesia lewat adu penalti yang berakhir dengan skor November 10 setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Momen tersebut kembali dikenang STY saat berbicara dengan komedian Korea Selatan, Lee Kyung-kyu di YouTube. STY bercerita, timnas Indonesia yang kala itu menjadi runner-up grup A tinggal menunggu Korea Selatan atau Jepang yang menjadi lawan di perempat final. Di grup kami, Qatar berada di posisi pertama dan Indonesia di posisi kedua.
Di grup sebelah, ada Korea Selatan dan Jepang, jadi kami pergi menonton pertandingan, ujar ST di YouTube. Lee Kyung-kyu dilihat Jumat 19 Juli 2024. Saat menonton, ST berharap Indonesia akan melawan Jepang, daripada harus berhadapan dengan negaranya. Namun, Korea Selatan yang justru keluar jadi lawan Indonesia. ST mengaku situasi ini amat sulit baginya. ST bercerita, setelah pertandingan ia langsung menemui pelatih Korea Selatan, Hwang San-hong. Saya katakan, kenapa harus bertemu dengan Anda, kata ST. Singkatnya, hari pertandingan antara Korea Selatan dan Indonesia dimulai. Pertandingan kala itu berlangsung sengit hingga harus diputuskan lewat adu penalti. Hasil akhir, tim Merah Putih berhasil keluar sebagai pemenang dan mengantongi tiket ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Meski berhasil meraih kemenangan, ST mengaku perasaannya campur adik saat itu, antara sedih, kecewa dan juga senang. Dia merasa sedih karena merusak rekor Korea Selatan lolos ke Olimpiade. Di sisi lain, ST senang dapat membantu timnas Indonesia lolos ke semifinal.